Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. sahabat channel Goiri Kediri, dimana berada. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, uh, Mas Gopar Bezali. Kali ini nanti kita akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Mas Gopar terkait dengan kenyataan bertemu hantu, yang dimana uh, kisah ini dia tidak sendiri namun mewakili teman-teman. Jadi kita menyapa dulu. Namanya Mas 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 Gofar Mas Ghazali. Gofar Ghazali. Asli dari Kediri ya? Asli Kediri. Kediri. Nah, ini gini Mas, jadi kedatangan saya ke sini tadi ingin mencari tahu cerita jenengan yang katanya pernah pada waktu kerja, boro kalau orang Jawa mengatakan itu, bertemu hantu. Itu gimana Mas kronologi awalnya Mas? Kronologi awalnya saya itu tebang tebu, Mas. Oh, teman tebu. Tebang tebu. Tebangnya itu di Kediri aja atau di mana ya? Asal mulanya di tempat kelahiran saya, Oh, di Dusun Wonorejo Barat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung. Oh, itu. Iya. Awal mulanya kerja di situ, Ya, di kerja lingkungan. di lingkungan. Tumut ikut bos, Oh, Bu ikut betul mundur. berek ya. Berek. Nah, saat itu di sekitar sini kan sudah habis apa itu tebunya habis, yang ingin ditebang kan habis. Habis. Terus di tempat sini kan sudah nggak ada kerjaan, apalagi kan sudah kemarau. Marau ya. Nah, saat itu ditawari untuk tebang ke Jombang. Jombang ya. Itu tahun berapa Mas kira-kira Mas? Kisaran tahun anak saya pertama masih kecil, Mas. Sekarang kuliah itu ya? Sekarang sudah kuliah. Tapi sekitar 20 tahunan Ya, atau sekitar 20 tahunan. tahun 2000-an itu ya? Atau mungkin bisa kurang dari tahun 2000 ya? Iya, bisa kurang. Terus saya mau ditawarin kerja ke Jombang itu. Karena apa? Karena di sini kan pekerjaannya habis. Dan ekonomi saya tuh sangat membutuhkan uang Iya. di keluarga saya. Nah, setelah itu mau ada teman nawari tebang ke Jombang, mau. Nah, ke sana saya dari dusun saya ada 3 anak. Oh, jadi dari Nggak sendiri. Kediri berangkat ya? Iya, ada 3 anak. Nah, salah satunya saudara saya. Nah, sesampainya di Jombang, di situ saya diberi camp, tempat tinggal sama bosnya. Itu ya. Ya, sama bosnya. Mandor, bukan bos tuh. Iya, mandor. Mencari camp, saya kira itu gratis campnya. Ini potong gaji juga? Enggak dipotong gaji. Nah, saat itu kerja di situ, tempat kerjanya dari camp saya tuh enggak jauh, Mas. Enggak jauh, sekitar setengah kilo. Dari lahan sampai ke lahan. Dari camp saya sampai ke lahan setengah kiloan. Saya juga senang karena enggak jauh, dekat, jalan kaki
cuma bentar. Saya semangat di situ. Semangat. Setelah saya mendapatkan 1 hari, di situ cuaca Jombang itu sangat panas. Panas ya? Panas. Beda dengan kampung saya. Panas sana suasananya ya, cuacanya. Sangat panas. Sama-sama jam 11 Tapi lebih panas Jombang. Di situ kan lokasi kerjanya Kebang tuh dekat kali, Mas. Panas. Kaki saya terasa panas, saya kum. Bentar-bentar saya kum. Nah, saya bicara dengan teman saya. Piye iki? Diterusne ora panas koyo ngene. Awake dhewe nang omah gak panas koyo ngene. Iki kene panas. Diterusne ora. Lah iya, awake dhewe kudu semaput ora? Aku kudu semaput e. Wah, aku iya kancaku ya muni ngono. Aku iya. Ternyata arek-arek kabeh kudu semaput. Sama berarti ya? Sama, itu sama. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan sama, kudu semaput. Setelah melewati itu semua, Mas, ternyata kuat sampai menjelang duhur itu laut. Pulang ke camp. Di situ udah ada campnya, ya beras itu sudah disiapkan beras di situ, tapi diberikan kepada warung yang tukang masak. Ada tukang masak. Gitu. Ya, nggak jauh, Mas. Ya kisaran 50 meter lah dari warung itu kita jalan. Di situ fasilitas camp itu saya pikir ya enak, ada sumur, ada kamar mandi, terus ada tempat tidur. Tempat tidur itu di Bali, Mas. Di Bali, rumahnya sangat besar sekali. Cuman rumahnya itu terlihat angker itu ada apa itu? Barongan pring ya, bambu besar. Ya, bambu ada kerumunan bambu itu di depan rumahnya itu. Di depan rumahnya. Tapi ada satu bunga kamboja besar di depan rumah ya. Depan rumah. Dan itu campnya itu pintunya itu ada 2, Mas. Itu bukaan dia. Bukaan itu. Kuku macan apa bukaan? Kuku tarung. Kuku tarung tapi zaman dulu. Zaman kuno ya. Jadi persegi gitu. Itu cari tempat sendiri atau dicarikan tempatnya? Tempatnya itu yang mencarikan mandornya ya. Mandor. Ya sangat suka, Mas, di situ. Selang beberapa hari, Mas, saya rasakan di situ kok ada aura mistis yang nggak enak. Iya. Iya, saya merasakan gitu. Pertama saya merasakan itu ada di sumur. Saat saya mau ambil air wudhu, di situ sepertinya ada bayangan yang melintas. Iya. Sosoknya apa? Sosoknya nggak jelas sama sekali, Pak. Saya cuma tahu itu bajunya putih. Ya. Iya. Terus rambut atau mungkin wajah. Saat itu belum nampak rambut wajah. Itu siang hari atau malam? Itu malam. Kisaran jam 7-an lah. Mau sholat isya. Itu malam pertama atau malam berapa? Itu malam pertama. Iya. Malam pertama. Nah, di situ saya sudah merasakan nggak enak ya. Auranya sudah
Orang merinding gitu ya. Ya, gitu. Nggak tahu teman-teman, auranya sama dengan yang saya rasakan Atau atau tidak? nggak tahu. Belum cerita ya pada Belum, waktu itu? belum cerita sama teman-teman. Saat besoknya, Mas, selang berapa hari ya? Kisaran tiga harian. Dan Selang 3 hari itu teman-teman sudah merasakan. saling bercerita atau? Iya, saling bercerita. Saling bercerita, tapi belum apa tuh, eh, belum berani mengucapkan bahwasanya di situ pasti ada. Oh gitu, belum berani menyimpulkan kalau di sumur itu ada sosok yang Ya, mungkin belum berani. penghuninya atau Ya, bagaimana belum ya? berani. Istilahnya gitu. Kok gerembang-gerembeng sama temannya. Oh gitu. Ya, gerembang-gerembeng sama teman. Kok gini kok angker mana kok angker kan. Sintrum gitu ya jadinya. Gendrong. Ya, serang berapa hari lagi kita ke warung situ, Mas. Warung sebelahnya Untuk yang makan, makan yang tempat ya yang dimasakan. Saya ditanya sama warung itu, yang punya warung itu, orang perempuan setengah bayak, ya kira-kira kisaran umur 50-an kurang lebih. Orangnya perempuan. Itu begini, Mas, sampean kami neng di Mas, kalau filmnya kan rumah yang melobet itu loh Bu, rumah yang melobet, di situ ada barongan premori, ada satu bunga kamboja tadi ya. bunga kamboja itu. Terus orangnya tersenyum. Senyumnya gimana? Atau mungkin Senyum, terus sambil ada ucapan tuh bagaimana? iya, tersenyum. Setelah itu, sedangkan orang itu juga dengan meladeni saya sama teman-teman itu tersenyum orang itu. Nah, setelah itu saya diberitahu, Mas kok berani nempatin rumah itu Dengan bahasa Jawa itu dengan bertanya, bahasa Jawa. bertanya begitu ya. Iya, dengan bahasa Terus Jawa. teman-teman Kok jawabnya, wani saman turu kono, Mas? Lah napa to, Bu? Kok gak wani? Ini jawab saya. iya. Teman saya juga banyak, Bu, di situ. Saya sakgrup. Nah, setelah itu saya diberitahu sama pemilik warung itu bahwasanya di situ ada orang meninggal di dalam, orang perempuan meninggal itu hamil masuk ke sumur. Berarti orang hamil meninggal dalam sumur. Di dalam sumur. Nah, sumurnya itu kemarin saya ambil buat minum. Buat minum. Ya, setiap harinya itu saya ngambil kisaran 10 liter, Mas. Yang 5 liter dibawa ke tempat kerja, yang 5 liter ada di rumah, di camp. Ya nggak tahu itu ya diminum aja. Berarti maksudnya sumur itu bekas ada orang mati di situ yang hamil itu. Iya. Itu sudah berapa lama di situ kejadiannya itu? Kalau meninggalnya itu dari nyenengan di situ. Ya kalau kata warung itu belum 40 harinya. Berarti masih baru ya? Masih baru. Tapi saya kan nggak tahu saat itu minum air sumur itu. Ya enak-enak aja. Terus dari situ setelah ibunya memberitahu bahwa sumur itu untuk meninggal orang itu, bagaimana tanggapan teman-teman?
Nah, setelah itu teman-teman itu mendengarkan ucapan ibu itu, ya kami dongopen. Oh gitu ya, Wah, bengong gitu ya. bengong. Nah, Wah, banyune tak ombe wis kemingenane. Ngono, Mas. Jadi saya juga merasakan juga begitu. Wah, ae banyune wis mlebu nang awakku iki. Ngono, Mas. Jadi wis padha ae ngrasakne wong sak grup. Ternyata eh, pemilik warung itu benar. Bahwa itu di situ ada eh, orang meninggal, nggak tahu bunuh diri, nggak tahu dibunuh. terus akhirnya itu sudah ditemukan, sudah dimakamkan sudah gitu ya. Sudah, Nah ini kan tinggal apa kisahnya atas jenengan sudah, ada di situ itu ya. ya, ada di situ. Nah, rumahnya itu, Mas, yang saya tempatin tuh, campnya itu aneh, Mas. Rumahnya besar, di dalam rumahnya besar. Ada lampu eh, seperapatan, Mas. 2,5 watt lampu kuning. Kuning ya. Hanya ada itu. Itu saya tidur itu disuruh tidur di Bali. Di Bali. Nggak boleh membuka lawang pintu yang sudah di diberi apa tuh tanda gitu ya. tanda usuk di paku. Itu ada kamar yang tidak boleh dibuka gitu ya. Atau Ke belakangnya itu saya kira kamar-kamar, Mas. Ke belakangnya itu saya kira kamar. Itu ada godaan satu untuk tidur saya sama teman-teman. itu hanya satu ruangan saja. Satu ruangan. Yang belakang tutup semua. Tutup semua. Tutup semua itu ada pintu utama yang menutup. Pintu satu. Nah, setiap malam, Mas, sore belum malam, itu saya dengar itu orang yang nyapu, sacet, saya dengar, saya kalau di situ tenang, suasana tenang, itu ada suara sat. Nah, teman saya itu saat itu saya anak dua di situ sama teman saya jawil gini, Mas, dengarkan, itu masih ada suara. Saya dengar juga ya? Saya dengar, teman saya juga dengar. Nah, saya dengarkan, Mas, telinga saya tempelkan ke pintu itu. Itu diam. Setelah segitu saya cangkruk lagi ke tempat istirahat saya, ada tikarnya itu. Gitu lagi, bunyi lagi, set. Itu berapa orang jenengan, Mas? Itu anak dua. Maksudnya jenengan satu grup itu ada berapa anak? Berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Tapi yang tahu pertama kali yang tahu apa itu, yang merasakan saya juga tahu saya ya. Pertama kali. Pas pada sek-sek itu ya? Ya. Ternyata tiap sore, Mas, itu ada. Jadi itu sapaan yang pertama berarti ya? Iya. Ternyata besoknya lagi ya seperti itu? Seperti itu. Sudah biasa. Jadi sudah biasa. Itu masih suara atau sudah pernah ada yang sampai penampakan itu? Masih suara. Ya? Masih suara itu suara biasa, Mas, ada suara-suara itu biasa. Misalkan itu saya pernah duduk di teras, nggak ada angin, nggak ada apa, itu lawang itu bisa menutup sendiri, Mas. Jauh. Lawang saya ambilkan dumpal bendera itu kan besar. Iya. Saya gotong, saya bawa situ untuk mengganjel lawang itu supaya enggak menutup. Masih bisa lagi? Enggak ada angin, bisa ngangkat jerawat lagi. Nah,
Saat itu Mas, orang-orang di situ saya kasih tahu katanya angin, tapi ternyata dia tahu sendiri setelah itu Gempa. kejadian itu, tahu sendiri Mas. Saya ganjel, di situ orang banyak, jerawat. Terus saya pandang aja orang-orang, saya juga memandang orang-orang. Ya orang-orang itu memandang saya. Ya, iya. Tenan ya? Ya, tenan ya. Nah, saat itu masih begitu. Terus selang berapa hari lagi, hari berganti sore, hari berganti siang, itu ada aja di situ. Siang hari juga terasa ya? Auranya terasa. Aura terasa. Terasa. Itu yang paling menonjol di rumah itu apa di sumur? Yang mungkin auranya. Kalau saya yang paling menonjol malah di rumahnya Mas, yang dalamnya plang itu ya? Di plang tuh. Itu pernah nggak sampai apa selama sana itu berapa lama di sana? 2 minggu. 2 minggu. Nah itu selama hari-hari itu dari hari pertama, kedua, ketiga itu yang seperti itu terus ya? Iya seperti itu. Nah terus kejadian lagi itu ada kira-kira jam 11-an Mas. Di situ teman-teman kan ada yang keluar. 11 malam. Jam 11 malam ada yang keluar jalan-jalan. Lah saya di situ tuh anak 2. Sama teman saya itu hanya anak 2. Itu gembludak di dalam. Belakang itu ya? Belakang gembludak. Saya akhirnya keluar Mas. Keluar jauh dari situ. Di depan gawangan apa itu cangkruk di depan rumah, tapi rumahnya kan 2 lantai. Jadi untuk mencapai jalan raya itu jauh. Jalannya dari jalan sampai menuju rumahnya ini ada sekitar 100 meter. Kisaran itu Mas. Itu ya. Ada 100 meteran. Nah, saya cangkruk di situ. Setelah itu teman-teman datang untuk masuk rumah itu, saya juga ikut masuk. Saya ikut masuk. Saya ingin gini Mas. Saya ingin tidur yang pertama kali supaya tidak terganggu. Iya, tidak terganggu. Nah, saat itu kan cari tempat ini apa tuh? Anak-anak nggak mau di pinggir. Oh ya nih. Nggak mau di pinggir, cari tempat yang tengah. Nah itu kan saat orang-orang tidur itu saya kerukupan, cara bahasanya bagaimana? Kemulan ya? Atau Ya, mungkin pakai pakai kemul buat wajah juga saya. Ya. Tapi pandangan saya di masjid dari selimut saya itu tembus. Begitu. Tipis. Ada di situ. Nampak ya? Nampak. Nampak. Nah, di situ nampak. Nikus yang belum tidur hanya saya. Ternyata. Nah, itu menggendong anaknya. Nah, di situ berlumuran darah. Iya, Masya Allah. Iya. Nah, saat itu dengan mengayun anaknya, tapi dia juga merintih. Iya, seperti kesakitan ya. Ya. Seperti kesakitan. Merintih. Posisinya itu menggendong anaknya, berdarah dan merintih gitu ya. Iya. Masya Allah. Ya seperti itu. Nah, saya tuh nggak berani cerita sama teman-teman, masih di situ. Itu hari keberapa? Nah, itu hampir 2 minggu Mas. Berarti hampir selesai. Iya, hampir meninggalkan sana. Iya, hampir 2 minggu. Malamnya lagi Mas.
malamnya lagi Besoknya ya, lagi. besoknya lagi ada teman saya ya, itu umurannya yang paling tua lah, itu nggak bisa tidur, ngerokok itu. Ya juga gitu Mas, ini kok orangnya nggak tidur Mas, katanya ya juga gitu, dia menampakkan diri, terus juga menggendong anaknya, juga merintih Mas, minta tolong. Nah, saya sebelum cerita sama teman-teman, lah itu Teman yang lebih tua itu. teman yang lebih tua itu cerita Pada ya, sampean dan teman-teman. cerita saya. Padahal jenengan tahu duluan Pak. Saya yang tahu duluan, tapi saya nggak mau ceritakan supaya di situ itu kerasan, supaya di situ kerasan. Kan campnya hanya itu. Ternyata teman saya ada yang cerita. Wah, kedisian termasuk aku cerita. Di situ juga begitu, merintih, sakitan, minta tolong. Jadi orang dua itu yang Tahu ya. yang tahu. Terus yang akhirnya bagaimana dari Ya akhirnya saat itu 2 minggu kan gajian lagi. itu gajian yang kedua ya. Gajian yang kedua. Yang kedua. Kok belum dikasih gajiannya? Biasanya tuh sore laut langsung dikasih gajian. Nah, kok belum dikasih? Akhirnya itu buat orang yang tua itu, yang paling tua itu ke tempat mandor. Ke tempat mandor untuk ambil uang. Bayarannya itu. Terus diputuskan lagi pulang orang yang senior itu. Oh gitu. Orang iya. Terus aku mulai kerasan ambengi aku diruwi nek kono. Ben arek-arek tak tinggal nek gak gelem mulih ngono. Itu pamitan mandor. Enggak, Pamitan teman-teman. pamitan teman-teman. Setelah bayaran tuh ya? Ya, setelah bayaran. Akhirnya sudah kemas-kemas ke tempat mandor, lawangnya itu ditutup, ke tempat mandor itu jalan Mas. Itu jauh. Siang atau malam? Malam hari pulang. Malam hari. Orangnya ketakutan bilang itu. Itu pada waktu keluar rumah itu posisi mau ke rumah mandor pamitan minta uang atau pamitan saja? Ke tempat mandor itu minta uang. Kalian pamitan? Sekalian pamitan, kalau nggak dibolehin pulang ya tetap ngotot. Katanya sambang rumah gitu gitu. ya. Nanti tapi dari rumah itu alasannya seperti itu, tapi saya yakin nggak balik situ lagi. Jadi cuma alasan pulang gitu ya? Alasan. Nah, itu dari tempat mandor itu lama lagi untuk menunggu mandor masih keluar. Setelah itu kisaran jam 11, kalau nggak setengah 11 mandor datang. Nggak tahu keluar jam berapa, itu udah datang jam sekitar setengah 11 pulang. Nah itu minta gajian tuh. Mandornya juga kaget untuk mengantarkan saya dan teman-teman pulang. Malam itu ya? Malam itu juga. Mau nggak mau disuruh antarkan pulang. Akhirnya mandornya itu nyuruh anak buahnya untuk mengantarkan pulang. Setelah dari rumah, ya itu ternyata Mas, kalau dibandingkan kerjaan di sana dan di Jombang sana dan di sini,
eee, itu gajinya double Mas di Jombang itu. Betul ya. Cuma Double. resikonya juga Resikonya ya itu 2 minggu aja pada waktu itu anak-anak bisa membawa pulang sekitar 900 ya. 1.900 gitu. 2 minggu. 2 minggu. Kalau di tempat saya kan di 500 sini tempat ya sekitar 400 gitu. Terus dari situ akhirnya pulang malam itu juga sampai rumah. Iya, pulang malam itu nyampe rumah. Terus akhirnya dari situ setelah pulang udah pamitan nggak kembali lagi. Nggak kembali lagi. Ya, selang berapa harinya itu mandornya itu ngebel salah satu teman saya. Gimana enggak? Sudah mau balik. Bilangnya gini, teman-teman sudah kerja di sini. Padahal di sini juga nggak kerja. Hanya alasan supaya aman dia, nggak dipaksa lagi kembali. Iya. Nah, dari situ hal apa yang bisa diambil hikmahnya dari kisah itu menurut jenengan? Ya, saya rasa semua itu kan begini Mas. Sambil ngopi gak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Satu hikmahnya ya cari nafkah itu untuk keluarga itu ya orang berkeluarga itu ya orang laki-laki itu harus bisa mencukupi keluarganya satu. Biarpun resikonya seperti itu. Resikonya seperti itu. Yang penting halal gitu ya. Yang penting halal. Kedua, saya kepikiran lagi itu sama arwah yang di situ yang merintih kesakitan dan menggendong anaknya. Saya tuh terenyuh Mas. Hati sanubari saya mengatakan begini, cara Jawa ini ya ngesak nih ya. Ngesak ya. nih Mas. Sudah itu dibunuhnya pada waktu kondisi hamil, hanya meninggalnya hamil ya. Nggak tahu dibunuh apa atau bunuh diri ya. Nggak tahu. Nggak mengupas itu ya sudah diurusi yang berwajib ya. Iya sudah. Itu mungkin dampak misterinya yang perlu yang dialami teman-teman. Iya. Dari situ setidaknya kita bisa belajar ya dari kegigihan teman-teman untuk bekerja dengan mencari nafkah yang halal, artinya dengan penuh resiko yang luar biasa. Terus mungkin ada pesan moral lagi yang terus Mas Nyoba sampaikan, mungkin kaitan dengan video atau maksudnya dari cerita jenengan itu. Kalau pesannya begini Mas, hanya itu yang kemarin itu, yang pertama saya ucapkan itu, misalnya jadi kepala rumah tangga harus bisa mencukupi keluarganya dengan harta yang halal, biarpun itu resikonya seperti itu tadi. Ya, wis berat, siang wis lelah, kepanasan, malam diiringi dengan misteri-misteri. Iya. Saya ulang ya. Begitu. Ya.
Itu teman-teman, terima kasih Mas Gopar, perjumpaan kita pada kali ini luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi informasi dan juga hasanah kita bersama bahwa keagungan Allah dan alam semesta, bahwa manusia tidak hanya sendiri, tidak hanya manusia yang kasat mata atau mungkin makhluk yang kasat mata, tapi juga ada makhluk yang tidak kasat mata. Semoga menambahkan keimanan kita, keyakinan kita atas keagungan Allah, dan semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, rahmat, taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Gopar. Sementara itu, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini biar tambah bermanfaat dan tambah semangat dalam saya membuat channel-channel berikutnya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.